Entering dan contracting adalah step pertama dalam proses OD. Keduanya mendefinisikan cara mendahulukan peluang terhadap masalah organisasi atau membangun dan membentuk hubungan kolaboratif antara praktisi OD dan sistem anggota klien tentang cara mengatasi masalah tersebut. Di sini yang pertama ada entering into an OD relationship, yaitu sebuah proses OD yang umumnya dimulai ketika seorang anggota atau sebuah organisasi atau sebuah unit kontak praktisi OD yang meminta bantuan potensial dalam menangani suatu isu. Yang kedua, klarifikasi isu organisasi. Dalamnya adalah pertama menyajikan masalah, yaitu masalah yang dihadapi organisasi atau departemen harus diklarifikasi lebih awal dalam proses OD, sehingga kegiatan diagnostik dan intervensi terpusat dengan benar. Yang kedua yaitu gejala, yang merupakan masalah yang diajukan, yaitu hanya gejala dari masalah yang mendasari. Masalah yang dihadapi organisasi atau departemen harus diperjelas pada awal proses OD, sehingga kegiatan itu dapat didiagnostik dan diintervensi selanjutnya. Tentukan klien yang relevan. Yang pertama, kekuasaan dan otoritas bekerja. Umumnya, klien yang relevan termasuk para anggota organisasi yang bisa berdampak langsung terhadap isu perubahan. Apakah itu memecahkan masalah tertentu atau meningkatkan suatu organisasi yang sudah sukses atau departemen. Kedua, beberapa klien sampai beberapa kontrak. Menentukan klien yang relevan lebih kompleks ketika masalah organisasi tidak dapat mudah diatasi dalam satu unit. Ketiga, memilih konsultan. Manajer harus mempertimbangkan kemampuan mereka sebelum memilih praktisi, termasuk untuk membentuk hubungan interpersonal yang sehat, tingkat fokus pada masalah, keterampilan praktisi relatif terhadap masalah, sejauh mana konsultan menginformasikan secara jelas kepada klien mengenai peran dan kontribusi. Selanjutnya, pembuatan persetujuan. Yang pertama, persetujuan kelanjutan dari entering dan menjelaskan bagaimana proses OD akan dilanjutkan, bagaimana harapan para pihak, waktu dan sumber daya yang akan dikeluarkan, dan aturan dasar di mana para pihak akan beroperasi. Dan tujuan kontrak, membuat keputusan yang baik tentang bagaimana kesepakatan OD. Elemen pada proposal yang efektif. Yang pertama ada tujuan dan upaya yang diusulkan. Yang kedua, rencana tindakan yang direkomendasikan yang menguraikan diagnosis, proses analisis data, proses umpan balik, dan proses perencanaan tindakan. Yang ketiga, tanggung jawab spesifik. Yang keempat, strategi mencapai area diinginkan, memberikan strategi perubahan, termasuk pendidikan atau pelatihan, pengaruh politik, intervensi struktural, dan konfrontasi perlawanan. Yang kelima ada biaya, syarat, dan kondisi. Selanjutnya yaitu elemen kontrak efektif. Nah, langkah kontraktor di OD umumnya membahas 3 bidang utama. Yang pertama yaitu menetapkan harapan bersama atau apa masing-masing pihak mengharapkan untuk memperoleh hasil dari proses OD. Yang kedua, waktu dan sumber daya yang akan dikhususkan untuk itu. Dan yang ketiga yaitu aturan-aturan dasar untuk bekerja sama. Nah, selanjutnya yaitu saling memberikan harapan yang jelas. Secara keseluruhan, harapan yang jelas di sini dimaksudkan dengan kejelasan tentang yaitu dampak yang diberikan, masalah yang ditemukan dan hasil, dan keterlibatan stakeholder. Berikut waktu dan sumber daya. Untuk mencapai perubahan, organisasi dan praktis OD harus berkomitmen mengenai waktu dan sumber daya. Dalam hal ini, secara umum dibutuhkan kejelasan mengenai akses ke klien, manajer, anggota, dan akses terhadap informasi. Nah, selanjutnya aturan dasar. Bagian akhir dari proses kontrak melibatkan penentuan bagaimana klien dan praktisi OD akan bekerja sama. Parameter yang ditetapkan dapat mencakup isu-isu seperti kerahasiaan dan bagaimana jika praktisi OD terlibat dalam masalah-masalah pribadi atau interpersonal, bagaimana untuk mengakhiri hubungan, dan apakah praktisi seharusnya membuat rekomendasi atau membantu manajer membuat keputusan.